lagi dalam kelas biologi. Pada semester genap ini kita akan mengawali materi biologi dengan sistem pencernaan. Namun kita akan bahas dulu tentang zat makanan atau yang disebut dengan gizi. Sering muncul pertanyaan berikut ini, untuk apa kita makan? Makanan yang kita konsumsi berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi berupa kalori, sebagai zat pembangun, pengatur metabolisme tubuh, dan sebagai zat pelindung untuk membentuk antibodi. Namun, sudah seimbangkah makanan yang kita konsumsi dengan kebutuhan dari tubuh kita? Keseimbangan zat gizi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita, kecerdasan, kesehatan, juga aktivitas sehari-hari. Maka perlu bagi kita untuk menjaga keseimbangan gizi. Zat makanan atau yang disebut juga dengan gizi atau dengan istilah nutrisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur makronutrien dan unsur mikronutrien. Perhatikan beberapa contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat berikut ini. Karbohidrat atau yang disebut dengan zat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kilokalori. Pada tubuh disimpan dalam bentuk glikogen atau gula darah pada hati dan otot dan diubah menjadi lemak sebagai cadangan energi. Berdasarkan jumlah gugus gulanya ada 3 golongan karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari 1 gugus, disakarida 2 gugus, sedangkan polisakarida terdiri dari banyak gugus gula. Berikut adalah contoh makanan sumber karbohidrat berdasarkan gugus gulanya. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan obesitas, sedangkan jika kekurangan karbohidrat akan menyebabkan depresi atau penyusutan jaringan serta ketosis. Namun proses ketosis saat ini sudah menjadi pola diet yang dikenal dengan istilah ketofatosis. Protein sebagai zat pembangun berfungsi untuk menghasilkan jaringan atau sel baru selama masa pertumbuhan untuk proses penyembuhan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta kadang-kadang disertai dengan unsur sulfur dan fosfor. Jumlah kalori yang dihasilkan 1 gram protein setara dengan 1 gram karbohidrat. Protein jika dipecah menjadi asam amino, ada 2 jenis asam amino, yaitu asam amino esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh dan asam amino tidak esensial yang dapat dibuat oleh tubuh sendiri. Zat gizi berikutnya adalah lemak atau lipid. Lipid tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur lipid jika dipecah terdiri dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak ada 2 jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol. 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kilokalori, sehingga ini akan menimbulkan merasa kenyang lebih lama dibandingkan zat makanan lain. Vitamin. Vitamin adalah zat organik yang umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi. Vitamin dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Berikut ini adalah nama-nama vitamin, fungsinya bagi tubuh, contoh sumber makanannya, serta akibatnya jika kekurangan mengkonsumsi vitamin-vitamin tersebut.
Mineral sangat penting bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dan menjaga keseimbangan ion-ion dalam tubuh. Namun, konsumsi mineral tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan. Berikut ini adalah beberapa contoh unsur mineral, fungsi bagi tubuh, sumber makanan yang mengandung jenis mineral tersebut, serta gejala yang timbul pada tubuh jika kekurangan unsur-unsur mineral. Nutrisi berikutnya yang sangat penting adalah air, berfungsi untuk zat pengangkut maupun sebagai zat pelarut. Maka, konsumsilah air minum minimal 8 gelas sehari atau 2 liter agar metabolisme tubuh menjadi lancar. Apakah kalian sering mengukur tinggi badan dan berat badan? Berapa sekarang? Apakah berat badanmu sudah ideal? Berikut cara menghitung berat badan ideal, dan bisa ditoleransi dengan cara menambah atau mengurang 10% dari berat badan ideal tersebut. Berikutnya, apa itu BMI atau Body Mass Index? Disebut juga dengan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Ini untuk mengkategorikan kita ke golongan kurus, normal, atau gemuk. Berikut adalah rumus untuk menghitung IMT. Sekarang kalian hitunglah berat badan idealmu dan indeks massa tubuhmu. Jika sudah, tergolong dalam kelompok manakah dirimu? Perhatikan tabel berikut ini. Apa itu AKG atau angka kecukupan gizi, AMB atau BMR? AMB adalah angka metabolisme basal yang diperoleh dengan rumus berikut. AMB adalah jumlah energi atau kalori yang kita butuhkan untuk satu hari. AMB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kesehatan, suhu lingkungan, serta aktivitas. Sekarang hitunglah berapa AMB-mu. Berikut adalah contoh menu seimbang dalam sehari jika AKG atau AMB-nya adalah 2600 kalori. Ini adalah perbandingan porsi makanan yang kita konsumsi dimulai dari karbohidrat, sayuran dan buah, serta protein. Dan untuk lemak, minyak, garam, dan gula sebaiknya dibatasi. Demikianlah materi kita tentang keseimbangan gizi. Semoga bermanfaat.